dengan sungguh-sungguh, kita mau beribadah dengan segenap hati kita. Kita percaya dimanapun kita berada, kita akan dilawat oleh Tuhan. Lawatan Tuhan akan mengalir bagi setiap kita. Mari yang siap memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan, boleh berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita datang dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang sungguh baik ya Bapa. Kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa bagi setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa hati kami, hidup kami Bapa, segalanya yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan hadir ya Bapa dalam hidup kami, memberkati setiap kami, mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami puja Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita datang dengan segenap hati kita. Mari bawa pujian penyembahan-Mu bagi Tuhan. Sama-sama katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja. Katakan kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, kami ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus kami puja. Kau yang kami sembah Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Kau yang kami tinggikan, ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kau yang kami sembah. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah
bagimu segala pujian Tuhan. Kami siap memuji bersorak bagi namamu. Yang siap meninggikan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita bersuka cita hari ini, amin. Kita percaya satu-satunya Allah kita, Dia memiliki kasih yang besar bagi kita. Dia Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan. Kami bersuka cita hari ini, Yesus. Hanya Kau milik kami, Tuhan. Mari sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau mari sama-sama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dia Allah sumber kekuatan kita, amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Kaulah kekuatan kami, Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau mari lambaikan tangan, katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Sama Kau Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Sama mari angkat tanganmu, katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Sama mari sekali lagi katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Sama Dialah sumber kekuatan kita. Kau Allah sumber kuatku, Kau Allah sumber kuatku, Kau Allah sumber kuatku. Selamanya, selamanya, katakan selamanya, selamanya, selamanya. Mari berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Kau sumber kekuatan kami, Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengubahkan, menguatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah sumber kekuatan kami, Bapa. Kami tak perlu takut Tuhan, kami tak perlu gentar ya Bapa, sebab Kau satu-satunya Allah yang kami andalkan, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kami percaya Tuhan. Di setiap musim hidup kami Bapa, Engkau yang menopang setiap kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Mari sama-sama nyatakan, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau
ku perlu Kau Yesus, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari sama-sama kita katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau yang kami andalkan, kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Katakan, ku percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Mari yang percaya sama-sama angkat tanganmu, katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Kau yang kami percaya, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan. Mari sama-sama katakan, tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami. Hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami beribadah kepada-Mu. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan kembali di saat banyak orang ketakutan, di saat banyak orang mengalami kekhawatiran.
Tuhan, dan kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan yang tiada terbatas. Firman-Mu berkata bahwa setiap hari kasih karunia-Mu Tuhan, rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Karena kami yakin dan percaya minggu ini adalah minggu yang diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari yang berlimpah dengan kasih setia Tuhan yang baru. Karena itu Bapa, kami rindukan firman-Mu kembali. Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, tempat perlindungan bagi kami. Karena di saat semuanya goyah, hanya firman-Mu yang tidak tergoyahkan. Bapa, berbicaralah kepada kami, siapkan hati kami ya Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menyinari hati kami, Roh Kudus melembutkan hati kami, sehingga saat firman-Mu ditaburkan Tuhan, saat firman-Mu diberitakan, Tuhan akan jatuh di hati yang baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Saya berharap bahwa hari ini sekalipun saudara-saudara mengikuti ibadah secara online melalui Zoom, saya berharap bahwa saudara semuanya tetap semangat, saudara tetap antusias dan tidak mengurangi kesakralan atau kesucian dari ibadah kita. Karena itu saya senang melihat beberapa saudara yang membuka kamera dan terlihat bahwa saudara adalah orang-orang yang bagaimana saat saudara menyembah, kelihatan saudara ada orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, orang yang cinta Tuhan. Jadi tidak menjadikan ibadah ini sebagai sesuatu yang sambil lalu saudara lakukan, sesuatu yang hanya sambilan saja yang saudara bisa melakukan sambil melakukan aktivitas yang lain, tetapi saudara mengkhususkan ibadah hari ini menjadi ibadah yang memang Anda tujukan kepada Tuhan dan saudara tidak mau diganggu oleh apapun juga. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, saya masih belum tahu sampai kapan kita akan ibadah online. Barangkali mungkin kalau melihat berita sudah ada kabar di daerah Jabodetabek Omikron agak menurun, dan nanti kita lihat himbauan dari pemerintah apakah kita bisa melakukan. Sebenarnya tetap bisa dilakukan ibadah hanya dengan kapasitas yang terbatas, saudara-saudara ya. Kita akan lihat nanti minggu depan seperti apa. Baik, mari kita akan fokus pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saya sebelum lanjut, saya ingin bertanya apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Kalau sudah bisa mendengar suara saya dengan baik, boleh kasih emoji jempol seperti ini. Ya, baik, terima kasih. Berarti suara saya terdengar dengan baik. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul, saudara-saudara, tempat kemenangan Kristus. Nih, judul yang saya ambil adalah tempat kemenangan Kristus. Nah, karena kita masih ada dalam tema tahun ini, tema kemenangan, saya berharap bahwa sekali lagi bahwa tema ini bukan hanya sekedar tema atau slogan, tetapi sekali lagi saya berdoa dan berharap bahwa setiap saudara yang namanya kemenangan itu. Dan mari kita lihat satu ayat firman Tuhan. Nah, apakah sudah terlihat ya? Ini saya sudah terlihat ya. Nah, mari kita akan lihat, saya full screen saja. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan baik-baik ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 berkata demikian. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sekali lagi, ingatlah selalu akan Dia. Dia itu siapa? Dia adalah Kristus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Artinya satu keadaan tekanan yang sangat luar biasa, saudara-saudara, yang tidak bisa diukur karena luar biasanya tekanan itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dengan kata lain, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa berarti agar kamu selalu berkemenangan. Tidak lemah, tidak putus asa, tidak kalah, tidak tawar hati, saudara-saudara. Tapi saudara menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Nah, ini yang Tuhan mau. Kekasih-kasih Tuhan, tadi sempat saya katakan bahwa Omikron di daerah kita sudah turun, tetapi sudah lembaga
Kesehatan Dunia atau WHO, ya ada ilmuwan-ilmuwan di situ yang mengatakan bahwa kemungkinan besar Omikron ini bukan akhir dari pandemi, saudara-saudara. Masih bakal ada varian-varian baru, ya. Di Hong Kong lonjakan, ini berita baru saja, di Hong Kong terjadi lonjakan kasus COVID-19 dan pasien tidur di tenda-tenda. Saudara masih bersyukur saudara bisa tidur di rumah, diizinkan saudara-saudara untuk isoman atau isolasi mandiri di rumah masing-masing. Nah, kita perhatikan saudara-saudara bahwa lembaga WHO menegaskan, ya, belum mencapai akhir pandemi. Ilmuwan WHO meyakini masih akan ada lebih banyak varian virus baru dari corona ini. Nah, kita tidak tahu. Nah, kalau boleh kita berdoa, kita terus berdoa supaya kalau bisa ini setelah Omikron sudah tidak ada lagi. Jangan ada lagi Tante Mikron, saudara-saudara, ya, Tante Ikron, ya, saudara-saudara. Jangan ada lagi yang lain-lain. Kita berdoa supaya ini berakhir. Namun saudara-saudara, ini pandemi belum berakhir, sudah ada sebuah awasan baru. Ya, berita terbaru mengatakan saudara-saudara bahwa ada yang lebih ngeri dari COVID-19, dan ini sudah disampaikan berita ini di tahun lalu dan kemudian diulang-ulang oleh beberapa tokoh dunia ini, saudara-saudara, termasuk kita Sri Mulyani, ada Menko Maritim Luhut Panjaitan, dan beberapa yang lain sudah mengatakan bahwa ada yang lebih ngeri dari COVID-19 ini, saudara-saudara, dan ilmuwan tokoh agama turun tangan, dikatakan demikian. Nah, di tahun lalu sudah disampaikan Bapak Ibu kata oleh Tuhan, di bulan September yang lalu, saudara-saudara, beberapa tokoh umat Kristen dunia menyerukan kepada masyarakat dunia untuk bersatu dan bersiap menghadapi ancaman perubahan iklim yang sangat ekstrim, yang diyakini akan lebih mengerikan dari COVID-19. Nah, ini sampai dideklarasikan dan mengajak semua umat Tuhan, saudara-saudara, untuk berdoa agar kita dilakukan dari cuaca ekstrim, perubahan iklim yang sangat ekstrim, yang dampaknya akan lebih mengerikan dibandingkan dengan COVID-19. Bayangkan kalau kemudian gara-gara iklim ini kemudian terjadi banjir di mana-mana, lalu kemudian selama Tuhan terjadi gunung meletus di mana-mana, tanah longsor, gempa bumi dan lain sebagainya, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ya, badai, topan, ya, saudara-saudara, puting beliung terjadi mana-mana, itu merusak semuanya, ya, akan mendatangkan penyakit, lalu ekonomi menjadi lumpuh dan sebagainya. Dan deklarasi itu dimotori oleh pemimpin Gereja Katolik Roma, yaitu Paus Fransiskus, ya, pemimpin spiritual Gereja Ortodok, Patriark Ekumenis Bartolomeo, dan juga Uskup Agung Anglikan Justin Welby, dan seterusnya, mengajak seluruh kita, saudara-saudara, untuk berdoa. Yang berikutnya, seluruh Muslim Tuhan, bahwa ancaman itu belum lagi, saudara-saudara, bisa diatasi. Ada ancaman munculnya perang dunia ketiga. Ini kalau pihak Rusia, seluruh Muslim Tuhan, ini benar-benar terjadi. Ya, ini pihak Rusia sudah mengklaim bahwa telah dibombardir oleh Ukraina. Nah, ini berarti perang dunia ketiga bisa muncul. Ancaman perang dunia ketiga ini sangat serius, Islam Tuhan, karena perangnya Rusia dengan Ukraina itu akan melibatkan Amerika, akan melibatkan negara-negara anggota NATO, Islam Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu dikatakan Tuhan bahwa Rusia juga tidak sendiri. Ada China di situ, saudara-saudara, ada Iran di situ bersama-sama dengan mereka, dan beberapa negara lain yang pasti bergabung. Ya. Korea Utara dan sebagainya. Ini akan terjadi perang dunia ketiga, dan ini ancaman yang sangat serius. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ini, saudara, hidup dalam keadaan dunia yang serba kacau balau. Pencobaan ada di mana-mana. Pencobaan kehidupan seperti tidak ada henti-hentinya. Penderitaan ada di mana-mana. Sakit, penyakit, bencana alam, saudara, perang terjadi terus. Ya, perang di negara-negara yang satu belum selesai, sudah muncul ancaman perang di tempat yang lain. Kemiskinan terus, saudara-saudara, mengalami peningkatan akibat COVID-19 ini. Angka kemiskinan meningkat, saudara-saudara, karena orang bekerja terbatas, ya, banyak perusahaan tutup dan lain sebagainya. Kejahatan meningkat karena cara untuk mencari
apa namanya, keuntungan, mencari rezeki dengan cara-cara yang mengerikan, saudara-saudara. Adanya ketidakadilan di berbagai tempat di seluruh dunia. Satu negara begitu sangat maju, begitu sama makmur, sementara di negara lain mengalami kemiskinan, orang makan susah dan lain sebagainya. Ketidakadilan, ketidakpastian hidup, saudara-saudara. Dan masih banyak lagi Anda bisa membuat daftar yang sangat panjang, saudara Islam Tuhan. Imoralitas terjadi di mana-mana, korupsi dan sebagainya, dan Anda tahu bahwa semuanya itu diakibatkan karena dosa yang sangat luar biasa mempengaruhi dunia ini. Jadi Anda tahu bahwa kita sedang berada dalam hidup di bumi yang benar-benar sakit dalam segala bidang, dalam segala sisi kehidupan. Sakit. Lalu pertanyaannya, saudara-saudara yang berkati Tuhan, adakah tempat yang benar-benar aman di bumi ini untuk kita bisa menemukan kemenangan atas pergumulan hidup kita? Adakah tempat yang benar-benar aman untuk saudara dan saya bisa menemukan tempat di mana Anda bisa mengatasi semuanya itu tadi? Sakit, penyakit, kejahatan, saudara-saudara, ketidakadilan, korupsi, dan semuanya tadi, bencana alam, saudara-saudara, penderitaan. Adakah tempat di bumi yang kita bisa temukan yang membuat Anda bisa berkemenangan, yang membuat Anda bisa merasa aman, Anda bisa merasa damai, Anda bisa merasa tenang, walaupun di sekitar sedang berguncang secara luar biasa? Karena itu pagi hari ini saya akan mengajak kepada kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan dengan judul tadi yang saya sampaikan, bahwa tempat kemenangan Kristus. Ya, tempat kemenangan Kristus. Nah, saya lanjutkan, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Ya, mari kita perhatikan lebih lanjut. Ya, adakah tempat yang benar-benar aman di bumi untuk kita bisa menemukan kemenangan atas pergumulan hidup kita? Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga tadi mengatakan bahwa ingatlah selalu akan Dia, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Saudara, artinya gini, dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani menghadapi kehidupan yang serba tidak menentu, yang tadi saya ada memberikan sedikit daftar, karena Anda bisa membuat daftar yang panjang sekali, ya, tentang keadaan bumi ini, tentang keadaan dunia di mana kita hidup, tentang kehidupan yang sekarang kita hadapi, ya. Nah, Tuhan mengajarkan ingat selalu akan Dia, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Artinya, saudara, lihat, belajarlah, ikutilah cara hidup Kristus. Ya, ikutin teladannya supaya kamu bukan tidak menjadi lemah, supaya kamu tidak menjadi putus asa, supaya kamu tidak kalah, tetapi sebaliknya supaya kamu berkemenangan. Karena itu mari kita belajar dari Kristus untuk menemukan tempat kemenangan itu. Ya, Kristus, saudara, sehingga kita perlu belajar, kita perlu menemukan di mana tempat kemenangan itu. Ya, sebenarnya ada 3 tempat kemenangan yang saya bisa tunjukkan kepada saudara, tapi hari ini saya memilih satu ini, dan saya ingin fokus saudara-saudara melihat tempat kemenangan Kristus yang satu ini yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita perhatikan. Tempat kemenangan itu bernama Getsemani. Tempat kemenangan itu bernama Getsemani. Boleh diucapkan bersama saya, 1, 2, 3. Tempat kemenangan itu bernama Getsemani. Ya, memang ini kita belum mendekati hari Jumat Agung, peringatan Jumat Agung ataupun Paskah. Tapi saya mengambil teks ini karena saya menemukan ini rahasia terbesar. Saudara-saudara, Kristus menemukan kemenangannya, Kristus mendapatkan kemenangannya. Tadi saya katakan ada 3 tempat kemenangan itu, saudara-saudara. Yang pertama adalah di padang gurun saat Kristus berpuasa. Itu disebut dengan a place of fasting, tempat berpuasa. Lalu yang kedua adalah tempat yang bernama Getsemani. Nanti saya akan jelaskan. Dan yang ketiga, tempat yang bernama Kalvari atau Golgota, saudara-saudara. Ya, di mana Kristus di situ berkemenangan di atas salib. Tetapi mari kita perhatikan hari ini fokus kepada tempat yang bernama Getsemani itu, kekasih-kasih Tuhan. Ya,
Matius pasal 26 ayat 36 sampai 45, lalu Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42, lalu Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46 itu menceritakan tentang kisah Getsemani itu. Ya, memang kalau sudah nanti perhatikan Lukas bukan berbeda tetapi melengkapi keterangan-keterangan yang ada. Kalau Lukas mengatakan daerah itu adalah daerah Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun, lalu kemudian di dalam Bukit Zaitun itu ada Taman Getsemani. Saudara-saudara. Nah, saya mengambil satu ayat saja, saudara-saudara, dalam Matius pasal 26 ayat 30 dikatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Tetapi Lukas mencatatnya adalah ketika mereka sampai di tempat itu, di Bukit Zaitun itu, yaitu ya, jadi Bukit Zaitun itu lebih luas, di dalamnya ada Taman Getsemani, saudara-saudara, ada banyak pohon zaitun di situ. Lalu dikatakan Yesus berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi dari ayat awal di dalam kitab Lukas mengatakan bahwa, saudara-saudara, tinggallah kamu di sini, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Lalu Yesus maju sepelempar batu jauhnya, kurang lebih mungkin sekitar 50 meter atau 100 meter. Lalu dia merebahkan diri di situ dan berdoa. Bukan hanya berlutut dan berdoa, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Nah, menarik sekali untuk kita belajar tentang kehidupan tentang Getsemani ini, bahwa ini suatu tempat yang bukan tempat yang baru bagi Yesus dan murid-muridnya. Ini adalah tempat yang memang Yesus biasa pergi ke situ, tempat di mana Yesus biasa selama Tuhan beristirahat di situ, tempat di mana Yesus biasa di situ mengajak murid-muridnya untuk berjumpa dengan Bapa di surga. Maka perhatikan saudara-saudara, Yudas ketika dia bertemu dengan para ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Farisi, sudah dia tunjukkan, aku tahu tempat Yesus biasanya, kalau malam dia ada di mana, aku tahu. Dan makanya karena itu dipilihlah Yudas, dan Yudas ngerti Yesus ada di situ. Makanya waktu ditangkap, siapa yang mengajak? Yudas yang mengajak. Mereka datang ke situ, membawa prajurit-prajurit dan menangkap Yesus. Itu tempat yang memang tempat yang biasa, tempat yang Yesus selalu ada di situ. Dan namun menarik untuk kita perhatikan bahwa saudara yang berkati oleh Tuhan, Getsemani itu artinya adalah tempat pemerasan minyak. Getsemani adalah tempat pemerasan minyak. Pertanyaan minyak apa? Tentu minyak zaitun. Makanya ini ada di Bukit Zaitun, dan kemudian saudara-saudara, tempat di mana minyak itu didapatkan. Untuk mendapatkan minyak itu maka buah-buah zaitun perlu diperas sedemikian rupa, dan ternyata Getsemani ini memberikan satu gambaran akan keadaan Kristus pada waktu itu, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Markus pasal 14 ayat yang ke-33 mencatat, dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya, ia sangat ketakutan dan gentar. Anda perhatikan, ia sangat ketakutan dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Anda bisa perhatikan, bayangkan ketika Yesus berkata, hatiku sangat sedih, bukan hatiku sedih, tapi sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Artinya ini sudah mencapai satu klimaks yang sangat luar biasa. Tekanan yang dialami oleh Yesus. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Nah, kalimat ini tinggallah di sini dan berjaga-jagalah oleh Lukas diambil dan kemudian dikatakan tinggallah di sini, berdoalah dan berjaga-jagalah. Dikatakan dalam Tuhan, ini adalah tempat pemerasan. Secara psikologi Yesus mengalami tekanan yang hebat. Secara psikologi Yesus mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara berkati oleh Tuhan, ibaratkan buah zaitun, dia sedang diperas habis-habisan, diperas sedemikian rupa. Saudara Tuhan, apa yang terjadi saudara-saudara? Kalau buah zaitun diperas itu menghasilkan tetesan minyak yang wangi, minyak yang mahal, minyak yang bisa dipakai untuk minyak urapan. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, Lukas mencatat begini, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya.
untuk memberi kekuatan kepadanya. Renungkan ayat ini, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Cukup sedih sebenarnya. Mengapa? Yesus sudah menyampaikan perasaan hatinya. Yesus menyampaikan isi hatinya, tekanan yang luar biasa sampai dialami seperti mau mati kepada murid-muridnya. Anda perhatikan, tidak ada satu murid pun yang menguatkan dia. Tidak ada satu murid pun yang mendoakan dia. Tapi kalau murid-murid barangkali takut, murid-murid khawatir, mereka berteriak, "Guru, engkau tidak peduli kami binasa, kita binasa. Guru," mereka teriak, "Guru, kita nggak ada makan. Guru, kita perlu ini. Guru, kita perlu itu," dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa jemaat juga ingat akan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan Gembala Sidang selalu berdoa buat jemaat, saya berharap juga jemaat ingat mendoakan hamba Tuhan juga. Kadang-kadang kita hanya bisa menuntut, nggak perhatian, nggak mendoakan, nggak peduli. Tapi murid-murid ternyata tidak peduli sama gembalanya. Karena itu Tuhan mengutus malaikatnya. Tuhan mengutus malaikatnya, saudara-saudara, untuk menguatkan Yesus karena muridnya tidak peduli. Ia sangat ketakutan, dan perhatikan, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Seharusnya situasi kondisi seperti ini, saudara semakin banyak berdoa. Jangan hanya kita komplain kepada Tuhan, kita hanya mengeluh kepada Tuhan, tapi mengajarkan kepada kita untuk kita makin hari kita makin sungguh-sungguh. Dalam 1 minggu lebih ini, sekitar 2 minggu terakhir ini, sungguh Tuhan, hampir setiap malam setengah 3, jam 2, setengah 3, Tuhan bangunkan saya berdoa, dan saya berdoa. Lalu setelah berdoa saya tidur lagi. Lalu kemudian sekitar jam 4 pasti sudah dibangunkan lagi, dan Tuhan bilang berdoa, dan saya berdoa. Saya mendoakan jemaat Tuhan, saya minta Tuhan lindungi, jagai mereka, berikan kemenangan kepada mereka. Nah, saya tahu di saat saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya yakin melalui doa Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk melindungi jemaat Tuhan. Dan ibaratkan minyak yang diperas. Yesus, kalau buah zaitun diperas keluar minyak, maka Anda perhatikan, ketika Yesus diperas demikian rupa, peluhnya yang bertetesan ke tanah. Itu tempat Getsemani, itu arti dari Getsemani. Perhatikan saudara yang berikutnya. Getsemani menjadi tempat kemenangan bagi Yesus karena Getsemani adalah tempat Yesus berdoa. Yang tadi saya katakan selalu dia berdoa, datang selalu berdoa, sudah menjadi tempat perjumpaan Kristus dengan Bapanya. Dia begitu intim dengan Bapanya. Setiap waktu bahkan dia suruh murid-muridnya pergi, atau bahkan dia tinggalkan orang banyak, dia pergi ke tempat ini untuk berdoa. Berdoa dan berjumpa dengan Bapanya. Tempat di mana hadirat Tuhan turun. Tempat di mana hadirat Allah ada di sana. Sudah jangan lupa, pada waktu Yesus di dunia, dia adalah 100% manusia. Dia 100% Allah. Tapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan jadi sama dengan manusia. 100% manusia. Dan dia perlu Bapanya. Dia perlu Allahnya. Dan di Getsemani dia berjumpa dengan Bapanya. Tempat di mana Yesus dikuatkan oleh malaikat. Saya percaya, saudara-saudara yang berkati Tuhan, kalau engkau suka ada di tempat doa, kalau engkau dibangunkan Tuhan, terus berdoa, Tuhan akan kuat
menguatkan hati saudara. Entahkah dia kirim malaikat yang saudara tidak sadari, entahkah Roh Kudus menguatkan saudara, tapi saya percaya hadiratnya akan meneguhkan, menguatkan saudara, berikan kemenangan dalam hidup saudara. Tempat itu adalah tempat berdoa, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Ya, tempat di mana Yesus berdoa. Lukas pasal 22 ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan ini diulang sampai berkali-kali. Yesus mengatakan berkali-kali sama Tuhan, sampai 3 kali di tempat itu, berdoalah, berdoalah, berdoalah. Nah, menyedihkan juga memang saudara-saudara yang berkati Tuhan ketika kemudian gereja membuka kebaktian doa, saudara-saudara tidak ada orang yang mau datang berdoa. Maunya didoakan terus, maunya didoakan terus. Anda perhatikan, ada saat di mana saudara-saudara Anda harus berdoa sendiri. Ada saat di mana Anda harus berdoa sendiri. Yesus tidak mendoakan murid-muridnya. Karena Yesus sedang menghadapi pergumulan yang berat. Dia berdoa, bahkan malaikat pun turun dalam Tuhan, menguatkan dia. Murid-murid bilang sama Yesus, berdoa ya, supaya kamu jangan jatuh dalam doa, dalam dosa. Cuma jatuh dalam pencobaan. Kamu berdoa, dan dibangunkan berdoa, bangunkan berdoa, dan mereka tetap tidur. Gereja memanggil, gereja mengajak saudara berdoa, ayo berdoa. Jangan hanya ngeluh, misalnya hanya ngeluh. Terus setiap kali datang ketemu, ngeluh, ketemu pendeta, ngeluh, ketemu bola sidang, ngeluh. Tapi kamu tidak mau berdoa. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, ini pelajaran terbaik kalau saudara ingin berkemenangan. Saudara harus berjumpa dengan tempat yang bernama Getsemani. Tempat itu adalah yang disebut dengan a place of prayer. Tempat untuk berdoa. Amin. Kasih Tuhan, kita perhatikan, saudara. Saya masih lanjutkan lagi. Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Ibrani? Dalam kitab Ibrani, saudara-saudara, kalau saudara bisa membaca, silakan membaca, keluarkan suara. Demikian firman Tuhan. Ya, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, Anda perhatikan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Jadi saudara, kita memberitahukan kepada saudara, saudara ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan, saudara ingin menemukan kasih karunia dari Tuhan, pertolongan pada waktunya. Saudara Tuhan, Alkitab berkata, datanglah, hampirilah tata kasih karunia. Dengan cara bagaimana, Pak? Dengan cara Anda datang kepada Tuhan dengan berdoa, berlutut, merendahkan diri, dan berdoa di hadapan Tuhan. Itu tata kasih karunia. Sudah datang berlutut di hadapan Tuhan. Berlutut di hadapannya. Mohon pertolongannya, memohon pengampunannya, memohon kemurahannya. Saya percaya, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, bahwa dengan demikian, maka kita akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tapi tidak banyak loh orang yang suka mengambil tata kasih karunia. Kalau tadi kitab kitab Lukas mengatakan, saudara-saudara, mereka tidak berdoa, mereka tertidur karena duka cita. Mereka tertidur karena duka cita. Nah, sama. Banyak jemaat juga begitu, banyak anak Tuhan juga begitu, saudara-saudara. Karena mikirin masalah, mikirin pergumulan dan lain sebagainya, karena fokusnya pada masalah, pergumulan di hidupnya, beban persoalan dalam hidupnya, akhirnya dia tidak berdoa. Ini kan, padahal kita ingin mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya. Dan Tuhan bilang, hampiri tata kasih karunia-Nya. Saya bersyukur hari ini saudara mau datang melalui ibadah
online ini saudara tetap datang melalui ibadah online, sudah menghampiri tahta kasih karunia Allah, dan saya berdoa setelah saudara selesai ibadah ini dengan kasih karunia Allah, saudara akan menemukan pertolongan dalam hidup saudara. Amin. Nah, mari saya lanjut. Yang kedua, Getsemani itu adalah tempat penyerahan diri. A place of submission. Saudara-saudara, ini tempat kemenangan Kristus. Karena apa, saudara-saudara? Di awal dikatakan tempatlah tempat pemerasan minyak. Yesus mengalami tekanan yang sangat luar biasa, dan itu adalah tempat berdoa di mana Yesus berdoa berjumpa dengan Bapa bersama dengan murid-muridnya diajak. Seringkali di situ mereka berdoa kepada Bapa, tempat hadirat Allah ada. Dan yang kedua, tempat ini juga menjadi tempat penyerahan diri Kristus. Yesus menyerahkan dirinya pada apa? Pada kehendak Bapa. Yesus menyerahkan dirinya, penyerahan haknya diserahkan. Sebenarnya dia bisa berkata, Tuhan, aku nggak mau minum cawan ini. Aku nggak mau minum cawan murka Allah ini. Aku tidak mau terpisah dari Allah. Dia punya hak untuk tetap bersatu dengan Allah. Tidak terpisah sedikit pun. Karena itu nanti saudara akan temukan di atas kayu salib, Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah cawan yang dia harus minum. Dia memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Nanti dia berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Saudara-saudara, orang-orang Kristen yang terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, orang-orang Kristen yang terus mengalami pendewasaan rohani, dia akan sampai kepada titik kemenangan ini, di mana dia selalu berkata, Tuhan, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Memang berat menghadapinya, memang tidak mudah menjalaninya, tetapi dia tahu, dia mengerti bahwa kalau itu sudah menjadi kehendak Tuhan, dia sudah menjadi kehendak Allah, maka dia pasti akan bisa melewatinya. Kuncinya ada di mana? Penyerahan diri kita, submission, kita submit, kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hak kita kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara berkata oleh Tuhan, ini luar biasa. Yesus mengalami kemenangan. Di atas salib dia diejek, di atas salib dia disuruh turun. Tapi karena dia sudah menyerahkan haknya kepada Bapa, dia memilih untuk melakukan kehendak Bapa, maka semua bisa dilewati oleh Yesus. Kuncinya saya katakan, terbesarnya ada di Taman Getsemani. Kalau dia tidak menyerahkan haknya di atas kayu salib, dia tidak akan berdoa, Bapa ampuni mereka, dan mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Justru mereka, Yesus barangkali akan berkata, oke, tunggu, aku akan balas. Tapi karena dia serahkan haknya, hak untuk membalas diserahkan kepada Bapa, hak untuk membela diri diserahkan kepada Bapa, hak untuk berlari dari kenyataan diserahkan kepada Bapa. Salam Tuhan, apa yang terjadi? Kemenangan dialami. Hari ini banyak orang menuntut hak, tidak mau menyerahkan haknya. Makanya sulit, karena sekarang ini orang selalu tuntut hak asasi, tuntut hak, ini hak saya, hak saya, hak saya. Rebutan posisi ini hak saya, dan lain sebagainya. Rebutan uang ini hak saya, rebutan warisan ini hak saya. Makanya orang nggak bisa tunduk pada kehendak Allah. Hari ini kita diajar, kalau saudara ingin menjumpai tempat kemenangan itu, tempat kemenangan itu bernama Getsemani, di mana Anda dan saya diajar untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Amin. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Ya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tadi di awal saya katakan dunia ini hancur, tak karuan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Makanya kalau Anda berserah kepada kehendak Tuhan, Tuhan kalau memang harus melewati COVID ini, ya saya lewati. Tuhan kalau harus melewati masa sulit ini, saya harus lewati. Tuhan, kalau saya harus kehilangan, ya saya lewati semuanya. Saya percaya saudara akan berkemenangan. Karena orang yang dikatakan
melakukan kehendak Allah. Dan hanya orang yang punya penyerahan kepada kehendak Bapa, yang memilih kehendak Bapa, yang akan melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Rahasia kemenangan Kristus di atas kayu salib dimulai dari Getsemani. Tempat doa dan penyerahan dirinya kepada kehendak Bapa di surga. Tempat di mana hadirat Tuhan ada. Dan ketika kita ingin masuk dalam hadiratnya, kita bisa masuki Getsemani itu sudah melalui apa? Hanya melalui doa, melalui ibadah kita. Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan, perhatikan kalau Anda senang dengan doa, Anda senang dengan ibadah, ini luar biasa. Beberapa hasil studi dari penelitian, saudara, ya, ini penelitian atau survei, ya, dilakukan kurang lebih sekitar 5 tahun dari Journal of Aging and Health yang ditampilkan oleh Daily Mail tahun lalu 2021. Dikatakan menunjukkan satu hasil yang luar biasa. Mereka yang rajin beribadah akan memiliki perasaan lebih damai dan sejahtera di hari tuanya. Semakin banyak berdoa, mereka semakin merasa bahagia. Semakin banyak berdoa, mereka semakin bahagia. Dan ini adalah hasil dari sebuah survei. Dan yang menarik, saudara-saudara, walaupun ada situs yang bukan orang Kristen, dia semacam blog itu, dia mengunggah hasil dari studi ini, Islam Tuhan. Yang aneh, saudara-saudara, dia merubah karena apa? Ini studi ini atau survei ini dilakukan kepada orang-orang Kristen karena dilakukan di Amerika. Ya, saudara. Yang menarik. Dan mereka beribadah ke gereja. Dan mereka yang beribadah lebih damai sejahtera di hari tuanya. Semakin banyak berdoa, semakin bahagia. Survei itu, mereka yang punya usia 65 tahun ke atas lebih cenderung optimis, percaya diri dan puas dengan kehidupan mereka sehari-hari dibandingkan mereka yang tidak pernah berdoa atau beribadah. Nah, ini kan menarik. Biasanya kalau orang sudah semakin tua, merasa semakin tidak dihargai, makanya banyak ngomong, saudara. Orang semakin tua, saudara, merasa tidak dipedulikan dan sebagainya, dia menjadi pesimis akan masa depannya, akan nanti siapa, kalau saya mati siapa yang rawat, dan lain sebagainya. Dia menjadi semakin pesimis, tetapi orang yang berdoa, orang yang rajin ibadah, dikatakan mereka puas dengan hidupnya, mereka optimis dengan kehidupannya dibandingkan mereka yang tidak pernah berdoa. Nah, saya berharap bahwa saudara-saudara kalau diadakan survei, saudara termasuk bagian dari orang-orang ini. Amin. Masih ada 2 survei lagi. Saya tunjukkan lagi kepada saudara. Ya, ada 2 survei lagi. Oke. Yang kedua, survei yang kedua, Islam. Ini masih sedikit berkaitan, saudara. Ini dilakukan oleh Austin Institute for Study of Family and Culture. Jadi inilah sebuah lembaga studi, saudara-saudara, yang meneliti tentang keluarga dan budaya. Dikatakan hasilnya menarik juga. Dan sekali lagi ini di kalangan orang Kristen, saudara. Walaupun ada situs-situs Muslim yang ikut mengunggah ini, saudara, hasil ini. Orang yang rajin beribadah lebih berbahagia hidupnya. Mereka yang hadir dalam ibadah setiap hari Minggu terbukti, perhatikan, 2 kali lipat menunjukkan dirinya sangat bahagia, sudah 2 kali lipat, sangat bahagia. Ya, ini berapa persen? 45%. Dibandingkan mereka yang tidak pernah datang beribadah, yang mengatakan mereka bahagia, ya, nggak pernah ibadah tapi mengatakan sangat bahagia, itu hanya 28%. Jadi separuhnya, saudara-saudara. Nah, mereka yang tidak pernah datang beribadah mengatakan bahwa mereka sangat tidak bahagia, saudara, itu sebanyak 4%. Nggak pernah ibadah dan mereka nggak bahagia, itu 4%. Nah, dibanding mereka yang datang beribadah dan mengatakan tidak bahagia, itu hanya 2%. Jadi ada nggak? Ada. Orang beribadah setiap minggu nggak bahagia. Orang beribadah kenapa? Karena nggak berjumpa dengan Tuhan, nggak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ya, datang beribadah hanya karena Anda orang Kristen, datang beribadahnya karena sebagai orang yang beragama, bukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Datang sebagai orang yang kemudian saudara-saudara hanya
melakukan ritual saja. Bukan untuk bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan seperti Yesus. Dia bergumul, dia berjumpa dengan Tuhan, dia kirimkan malaikat menguatkan hatinya, meneguhkan dia. Dalam satu yang lain, dalam kisah yang lain di mana Yesus dimuliakan sebelum Tuhan, sampai ada Bapa di situ turun dan mendengar suara yang sangat luar biasa. Saya berdoa, kalau merasa saudara nanti masih belum puas dengan ibadah ini, saudara lanjutkan dengan berdoa di depan Tuhan. Ini hari Minggu, saudara masih punya banyak waktu. Saudara. Berikutnya, ya, dari Columbia University. Ini dilakukan selama kurang lebih 5 tahun penelitian ini, yang dipimpin oleh Profesor Dr. Myrna Weissman, saudara Tuhan. Nah, penelitian membuktikan bahwa orang yang religius, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang berdoa dan mencari Tuhan beribadah, mempunyai lapisan tisu otak lebih tebal. Itu apa lapisan tisu otak itu? Saya tidak tahu, tapi ini bagian dari bagian dari otak kita, saudara. Otaknya lebih tebal. Jadi lapisan tisu otaknya lebih tebal. Untuk apa? Untuk mencegah depresi. Benar, Alkitab berkata 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berguna dalam segala hal. Anda tidak akan pernah rugi kalau Anda berdoa. Terakhir, saya penutup. Hari ini firman Tuhan memberikan pesan kepada kita. Tuhan ingin anak-anaknya hidup berkemenangan. Bagaimana caranya? Ikutin teladan Kristus. Kristus adalah teladan bagi kemenangan kita. Saudara, dia memiliki tempat kemenangan yang bernama Getsemani. Saudara sudah tahu, sudah hari ini sudah belajar tentang taman, tentang Getsemani itu. Tinggallah selalu di tempat kemenangan itu saat tekanan datang menimpa saudara. Tempat kemenangan itu bernama hadirat Tuhan. Tempat kemenangan itu bernama sebelum Tuhan, doa dan ibadah. Saya yakin hari ini ada orang-orang yang bahagia luar biasa. Nah, saudara diberikan kesempatan datang beribadah, berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa Anda mendapatkan tempat kemenangan itu. Dan tempat kemenangan itu membawa saudara dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya ingin mendoakan saudara hari ini. Barangkali tempat yang menyenangkan itu tiba-tiba berubah menjadi tempat yang menakutkan. Tempat yang menyenangkan saudara-saudara menjadi tempat yang mengerikan. Tempat di mana Anda mengalami tekanan yang luar biasa. Getsemani, tempat pemerasan. Secara psikologi Anda mungkin tertekan, secara kejiwaan sudah tertekan, secara rohani Anda mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi jadikan tempat itu tempat di mana Anda berjumpa dengan Tuhan. A place of prayer. Tempat berdoa, tempat Anda di mana berdoa kepada Tuhan, berjumpa dengan Allah, bercengkerama dengan Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan. Menjadikan tempat itu tempat di mana Anda menyerahkan diri, menyerahkan hak saudara kepada Tuhan, memilih untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Disitulah engkau akan mendapatkan kemenangan. Ketika engkau menghadapi sesuatu yang lebih berat, yang lebih sulit dalam hidupmu, engkau akan peroleh kemenangan di dalam Tuhan. Hiralabaya sikinaralamaya sandaralabaya. Saudara mau didoakan hari ini, saudara boleh angkat tangan saudara, atau boleh taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa hari ini buat saudara. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, yes. Terima kasih, oh gloria. Haleluya, haleluya, Yesus. Hamba berdoa Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini sudah berbicara dalam hidup mereka. Biarlah kiranya Tuhan, melalui firman Tuhan mereka diteguhkan. Melalui firman Allah Tuhan, mereka dikuatkan dia Tuhan. Hamba berdoa Tuhan mereka selalu ada di dalam tempat kemenangan itu. Tempat yang bernama Getsemani, di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Di mana kami Tuhan memilih untuk berserah kepada kehendak Allah. Memilih Tuhan untuk kami melakukan kehendak Allah. Disitulah letak kemenangan kami.
Berkati umat-Mu hari ini Tuhan. Karena setiap yang mereka yang datang beribadah, setiap mereka yang mencari Tuhan, berikan kemenangan demi kemenangan. Mereka tidak putus asa. Mereka tidak menjadi lemah. Karena Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Saya berharap saudara diberkati Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati hari ini, saudara boleh kasih emoji jempol saudara. Saudara boleh atau boleh kasih tanda hati saudara sudah mencintai Tuhan. Terima kasih. Saya berharap saudara makin hari makin diberkati oleh Tuhan, makin berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan. Warta Jemaat ada di dalam grup WhatsApp. Silahkan dibuka dan diperhatikan pengumuman-pengumuman yang ada di sana. Hari ini saudara bisa berikan persembahan melalui transfer lewat bank. Kalau tidak, saudara boleh mengumpulkannya di dalam amplop persembahan atau amplop yang saudara siapkan nanti hari Minggu yang akan datang. Saudara boleh membawanya ke rumah Tuhan. Seperti itu. Dan kegiatan kita nanti saya akan beritahukan kembali minggu per minggu ini, tetapi kemungkinan besar kita sudah bisa beribadah secara onsite kembali di minggu yang akan datang. Kita berdoa supaya Tuhan akan menolong kita semuanya ya. Terima kasih buat kesetiaan saudara. Anda adalah orang-orang yang luar biasa ya. Anda adalah orang-orang yang cinta Tuhan, dan saya yakin dan percaya Anda punya Getsemani dalam hidup saudara. Dan disitulah letak kemenangan hidup saudara. Amin. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Saya akan minta tim worship untuk menyanyikan satu pujian. Dan setelah itu saya akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji, yang tak berjanji dan sanggup mengatakan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, ku terima sekarang. Ku terima, katakan, ku terima. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Tuhan, kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, menjadi teladan bagi kami. Dan kami yakin Tuhan, kemenangan itu Engkau limpahkan atas hidup kami. Hari ini kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih terpapar COVID-19. Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, berikan mukjizat Tuhan. Karena itu Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, kasih karunia, kemurahan-Mu Tuhan dilimpahkan atas mereka. Bagi kami yang ada dalam pergumulan, Tuhan berikan kemenangan bagi kami. Tuhan buka jalan bagi kami. Tuhan, hari-hari ini kami yang bingung, kami yang khawatir, kami yang takut. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan semua kekhawatiran, ketakutan, kebingungan itu disingkirkan dalam nama Yesus. Karena kami ada di tempat kemenangan itu Tuhan. Berdoa, Tuhan berkati seluruh umat-Mu, cukupkan kehidupan mereka, pelihara
dan jagai iman mereka agar kuat, teguh, semakin teguh di dalam Tuhan. Mereka makin hari makin rajin berdoa, rajin beribadah, sehingga mereka memiliki ketahanan spiritual, ketahanan psikologis yang kuat, Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Karena itu Bapa, segala hormat, kemuliaan, pujian, syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu atau pengerja-pengerja yang sudah melayani dengan setia, Tuhan, tim worship leader dan tim worship, tim pujian, Tuhan, tim multimedia, semua diberkati oleh Tuhan. Dan demikian juga umat-Mu sudah mengikuti ibadah dengan tekun hari ini, diberkati oleh Tuhan. Sekarang kami angkat kedua tangan kami kepada Tuhan, minta anugerah berkat Allah melimpah atas kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kasih Tuhan, hari ini terimalah berkat, anugerah, kasih sayang, damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang di surga, kasih karunia, pemeliharaan, dan keselamatan kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, kemurahan, persekutuan, kekuatan penghiburan, dan penyertaan serta pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, menyertai keluarga saudara, menyertai pekerjaan saudara, menyertai studi saudara, menyertai hari-hari saudara, menyertai masa depan saudara, menyertai semua aktivitas hidupmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sehingga kehidupanmu diberkati oleh Allah yang Esa, Allah Tritunggal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari semua sama-sama kita berkata, amin.